sekarang 2021. Pertanyaan 3 tahun lagi 2024, rupiah ke 16.000 atau rupiah ke 10.000, udah gitu aja, gitu ya. Nah, kalau Anda bilang bahwa selama Indonesia merdeka, rupiah selalu melemah, dengan old system yang nggak pernah ganti-ganti ini, jawab pertanyaan saya, gimana caranya rupiah jadi 10.000? Gimana caranya? Gitu. Bagi saya adalah, lu bullshit. Lu janjiin rakyat, bullshit. Lu nggak akan pernah bisa buat rupiah 10.000. Kalau 16.000, 17.000 rasanya digaransi, gitu ya. Balik lagi. Emas sekarang. Emas tahun 90, itu 1 gram 25.000 rupiah. 10 tahun kemudian, tahun 2000, emas itu 350 ribuan, gitu ya. 10 tahun loh itu. Naiknya berapa persen coba? Dari 25.000 ke 300.000 berapa persen gitu. Kemudian emas di tahun 2010 itu 450 ribuan gitu. Itu 2010. 2020 Anda cek sendiri. Sekarang 1 gram 1 juta. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira di tahun 2030 1 gram emas jadi 500.000 atau jadi 2 juta? Alhamdulillah baru 130.000 sahabat kita yang join di Dinaran gitu ya. Saya bersyukur sekali karena kita baru 6 bulan dapat dipercaya. Nah, ada yang menarik. Sewaktu kita mengurus perizinan, ini sekali lagi ini menarik nih perizinan, karena kalau Anda investasi izinnya OJK, harus diingat ya. Jadi kalau tanya Dinaran OJK-nya gimana? Nah, ini nggak ngerti nih. Tapi kalau Anda sistem pembayaran, izinnya Bank Indonesia. Jadi ingat, Dinaran bukan OJK, Santara yang OJK, karena investasi. Kita nggak investasi kan, kita nabung dan sistem pembayaran. Kita ada di Bank Indonesia. Alhamdulillahnya berdasarkan GRC, cadangan emasnya Pak Gita itu cukup lumayan, hampir sekitar 11. Lupa saya angka pastinya, nanti saya akan forward ke teman-teman supaya nggak sembarangan gitu. Tapi 11 ton sih ada kayaknya, sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi kalau ada uang 19 triliun di Dinaran, underlyingnya ada gitu ya. Dan apakah ini stop? Saya akan bocorkan bahwa Pak Gita terus mengekspansi, memberi tambang emas sebagai underlying dari Dinaran. Ini cerita panjang gitu. Dan apakah Dinaran berhenti di emas? Enggak, ada Dinaran perak, ada Dinaran nikel dan lain sebagainya. Jadi ada yang unik bahwa nikelnya tidak keluar, emasnya tidak keluar, emasnya di tanah air. Itulah yang saya bilang pemerintahnya suatu hari Dinaran akan diakuisisi oleh negara Indonesia dan ini akan menjadi underlayingnya. Dan saya kasih kalau negara minta, ya udah Dinaran diambil untuk sistemnya daripada pakai link aja segala macam, ambil Dinaran dan saya kasih buat negara. Bener nggak? Itu membuktikan bahwa kita NKRI garis lurus. Apa yang kita bangun itu hanya bentuk nyemoni atau nyindir. Lo nggak bisa gue bikin, walaupun gue bleeding, gue berdarah-darah, gue harus dibilang dreamer atau segala macam, dibilang halu. Tapi kita udah buktiin gitu ya. Kita minta izin nih sama pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sistem payment system gitu. Kebetulan partner kita IPEMO, di mana sahabat saya yang juga memiliki saham di Dinaran ini punya payment gateway yang namanya IPEMO. IPEMO saat ini adalah alhamdulillahnya ya, udah 8 tahun berjalan, omsetnya baru 52 miliar per jam gitu ya. Jadi punya platform yang sangat solid sekali untuk menjadi mitra dari Dinaran. Jadi saya sangat serius sekali dengan teman-teman membangun Dinaran ini karena benar-benar tadi platformnya harus benar-benar solid. Karena kita adalah main di dunia pembayaran dan dunia payment system gitu ya. Ini benar-benar harus solid, nggak bisa dihack, nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi satu itu ya, saya mencerah latar belakangnya. Kemudian ada hal yang menarik, sewaktu kita minta izin ini, kita kan mau rupiah kita itu ada underlayingnya, ada nggak boleh rupiah kita
berdasarkan rupiah saja itu kita tahu. Anda tahu rupiah dibandingkan dolar tahun 70 itu dolar tuh $1 tuh 350 rupiah gitu ya. Sekarang $1 14.000 gitu kira-kira. Janji saya minta teman-teman nulis deh kira-kira tahun 2024 lah. Dolar ke 12.000 atau dolar ke 16.000, udah sesederhana itu. Gitu ya. Tebak-tebakan aja kita main capsa lah. Kalau dulu main gambaran lah besar kecil gitu kalau yang suka main begituan gitu ya. Jadi mau nebak ya. Sekarang 2021. Pertanyaan 3 tahun lagi 2024, rupiah ke 16.000 atau rupiah ke 10.000, udah gitu aja, gitu ya. Nah, kalau Anda bilang bahwa selama Indonesia merdeka, rupiah selalu melemah dengan old system yang nggak pernah ganti-ganti ini, jawab pertanyaan saya, gimana caranya rupiah jadi 10.000? Gimana caranya? Gitu. Bagi saya adalah lu bullshit, lu janjiin rakyat bullshit, lu nggak akan pernah bisa buat rupiah 10.000. Kalau 16.000, 17.000 rasanya digaransi, gitu ya. Balik lagi, emas sekarang. Emas tahun 90, itu 1 gram 25.000 rupiah. 10 tahun kemudian, tahun 2000, emas itu 350 ribuan, gitu ya. 10 tahun loh itu. Naiknya berapa persen coba? Dari 25.000 ke 300.000 berapa persen gitu. Kemudian emas di tahun 2010 itu 450 ribuan gitu. Itu 2010. 2020 Anda cek sendiri. Sekarang 1 gram 1 juta. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira di tahun 2030 1 gram emas jadi 500.000 atau jadi 2 juta? Sesederhana itu gitu ya. Gitu. Nah, tidak ada satupun yang menggaransi rupiah akan menjadi kuat, entah itu melawan dolar, entah itu melawan emas, gitu ya. Sekarang saya tanya ke sahabat semua, kok Anda berani pegang rupiah tanpa underlying? Gitu, itu pertanyaan saya. Atau Anda pakai cara yang konvensional, underlyingnya adalah bunga bank. Anda taruh di deposito dapat bunga 5%, itu underlying Anda. Supaya rupiah Anda tidak kena inflasi, gitu ya. Kok pakai bunga bank sih gitu? Itu yang saya mau tanya. Kenapa Anda memilih bunga bank gitu? Kenapa Anda nggak pakai emas? Karena emas nggak liquid. Kalau kita beli 10 gram, kita lagi perlu yang harganya sekitar 10 juta, Anda perlu 2 juta, Anda harus nyairin 10 jutanya gitu ya. Mendarat emas menjadi tidak liquid. Itu yang menjadi masalah berikutnya dari menyimpan emas gitu ya. Nah, Dinaran akhirnya mencoba ketemu di tengah. Kita adalah digital gold, digital system dulu. Jadi Anda beli emas 10 gram, Anda boleh taruh di rumah emasnya tadi. Terus kalau Anda mau mencairkan emasnya tadi cuma 2 gram, kirim lagi fisiknya ke kantor Dinaran, bolak-balik. Anda rugi ongkos. Kenapa nggak Anda titip di kastodiannya di kita, di banknya kita gitu ya. Bank kita bermitra sama Bank Artagraha gitu. Ya udah. Kenapa nggak taruh karena ini sistem perbankan, ini adalah sistem segalanya. Nah, itulah yang saat ini alhamdulillah baru 130.000 sahabat kita yang join di Dinaran gitu ya. Saya bersyukur sekali karena kita baru 6 bulan dapat dipercaya. Nah, ada yang menarik. Sewaktu kita mengurus perizinan, ini sekali lagi ini menarik nih perizinan. Karena kalau Anda investasi, izinnya OJK, harus diingat ya. Jadi kalau tanya Dinaran OJK-nya gimana? Ini nggak ngerti nih. Tapi kalau Anda sistem pembayaran, izinnya Bank Indonesia. Jadi ingat, Dinaran bukan OJK. Santara yang OJK, karena investasi. Kita nggak investasi kan, kita nabung dan sistem pembayaran. Kita ada di Bank Indonesia. Nah, saat ini mitra kita, karena kita bukan bank, kita LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka kita bermitra dengan Bank Artagraha gitu. Nah, why Bank Artagraha? Banyak bank yang lain. Bank Artagraha itu direspek sama Bank Indonesia. Udah sesederhana itu, dan dia bank buku 2. Nah, kalau bank buku 2 itu mudah ngomongnya dengan bagian teknologi, dengan bagian ini. Tapi kalau bank kayak Bank Mandiri, waduh, bisa 2 tahun nggak kelar-kelar, kapan bisnisnya gitu ya. Kalau izinnya. Nah, terus ada yang menarik lagi.
Akhirnya kita buat, ini ada underlying emas. Nah, ini lagi yang menarik. Seumur-umur, kata si sistem perbankan ini, dia bisa berhubungan sama Menteri Perindustrian, Keuangan, dan lain sebagainya. Mereka tuh nggak pernah berhubungan uang tuh dengan Bapepti. Karena emas itu kan komoditi gitu kan. Jadi ini bilang ini untuk pertama kali nih Anda ngerepotin bener gini. Hampir 9 bulan kita memproses karena izinnya dengan Bapepti. Jadi kebetulan salah satu shareholder kita adalah mantan Menteri Perdagangan Pak Gita Wirjawan, di mana dia sangat dekat dengan Bu Sri Mulyani. Dia juga dekat sama Menteri Perdagangan dan Bapepti dan semuanya. Karena itu semuanya menjadi cepat. Jadi sahabat semua, membuat usaha di Indonesia kalau sekedar punya good idea masih kurang, punya good money masih kurang, punya good people masih kurang. Anda harus punya good connection gitu ya. Jadi kedekatan kita dengan pemerintah seperti pejabat sekarang ya kita menggunakan Pak Gita Wirjawan, karena kalau saya sendiri kalau ngomong itu kan bawahnya nyerang terus ke pemerintah gitu. Tapi kalau berbisnis kita orang yang berbeda. Kita kalau dalam agama saya yang Islam itu kita harus fleksibel. Fleksibel itu gimana ya? Kalau dari rumah saya ini sampai pasar sana tuh Al-Quran dijembreng sih dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu, maka akan ketemu titik tengah. Terus dibalik lagi dari Anas tadi dibalik ke Al-Baqarah tadi ketemu titik tengah yang kata-katanya wayatalatov gitu ya. Yang kalau kita sederhana malam Jumat kita bicara agama sedikit. Wayatalatov itu ya intinya tengahnya Quran itu kita harus fleksibel gitu ya, latif gitu ya. Latifah, orang yang fleksibel, orang yang lembut gitu ya. Jadi seperti bambu, begitu diserang kita rubuh, begitu anginnya nggak ada kita berdiri lagi gitu ya. Nah kita pun berstrategi, kebenaran itu nggak bisa telanjang, kebenaran itu harus distrategikan. Jadi kita menceritakan kebenaran versi baru cara bernegara, tetapi pada saat dengan sistem kita harus join dengan mereka. Kita nggak boleh confront semuanya, kita nggak bisa makan, dan teman-teman di Naran nggak pernah ada gitu ya. Jadi kita sekali lagi dengan ilmu ditambah dengan aset, orang, uang, pengalaman, terus ditambah dengan mempengaruhi network kita di jajaran ini, akhirnya jadi Dinaran. Jadi sekali lagi, Dinaran sampai kapanpun sulit ada kompetitornya gitu ya, karena memang jadinya dengan sistem yang sangat menarik. Nah, balik ke cerita awal. Nah, kita saat ini akan punya Dinaran emas untuk mereka yang merasa bahwa emas underlyingnya bagus. Atau Anda nggak mau pakai jaminan, Anda mau Dinaran rupiah, nggak apa-apa juga. Kita akan punya nanti satu paket namanya Dinaran rupiah, ya Anda pakai inflasi, rupiah jatuh, rupiah menang, Anda menang. Tanpa underlying, Anda free fall gitu ya. Terserah. Atau Anda pakai underlyingnya gold, emas gitu ya. Dengan mengikuti harga emas berdasarkan LBMB, London Bullion, M Marketing, saya lupa agency atau apa segala macam, LBMI. Antam pun pakai LBMI. Jadi karena itu setiap jam 11 adalah cut off point, di mana di cut off itu kita ketahui ini harga sekarang adalah sekian. Itu pakai. Nah, banyak orang yang udah minta ke kita, oh nanti saya akan jawab kenapa ATM-nya belum keluar gitu ya. Jadi Anda boleh tanya, apakah banyak orang yang merasa saya nggak mau pakai underlyingnya emas, saya mau pakai underlyingnya dolar gitu ya. Nah saat ini kita sudah dalam sampai titik puncaknya menyelesaikan sistem tersebut dan perizinan. Sekali lagi di Indonesia yang paling berat adalah masalah kalau nggak ada perizinan biasa udah dagang kita. Jadi sebentar lagi kita ada Dinaran dolar. Jadi Anda bilang aku underlying aku nggak mau pakai emas, aku mau pakai dolar, monggo. Ada yang bilang aku tuh setiap setahun sekali pergi umroh. Jadi saat ini ada saudara kita yang berhaji dan umroh tuh sekitar 1 juta orang, tapi saat ini mungkin karena COVID agak tertunda sebentar. Sehingga yang jadi masalah adalah pada saat aku ke sana harus tukar real, kemudian dari real ke Indonesia lagi tukar lagi, kena kurs bolak-balik. Nanti ada Dinaran real. Jadi Anda di Saudinya pakai rial, balik ke Indonesia pakai rupiahnya gitu. Kita bekerja sama Stanchart. Jadi kita punya itu semua. Nah, bagaimana tentang kartu? Nah, kartu itu sudah 99% siap diterbitkan. Tetapi sahabat semua, kalau itu diterbitkan, ini kata regulator nih.
Yang namanya OVO, yang namanya GoPay, itu minta sudah dari bertahun-tahun yang lalu, nggak dia beri. Apa spesialnya Dinaran, gitu ya? Sekali lagi, ini saya balik. Kita ini kan Dinaran adalah e-money, Genius deh, plus ATM, plus underlying. Sekali lagi, kita ini adalah e-money, atau gini deh, lebih gampang. Kita ini adalah GoPay, plus kartu ATM, ada underlying. Anda pilih underlyingnya tadi, emas kah, dolar kah, itu ya, terserah. Nah, kita ini tinggal menunggu waktu untuk terbit ATM-nya. Sebenarnya udah ready, cetakannya semua sudah ready. Kita mau kasih surprise ke teman-teman. Jadi saat ini adalah trik kita untuk membuat Anda menginformasikan. Kita akan memberikan surprise. Jadi saya nggak kasih tanggal, tapi saya janji akan surprise, akan mengagumkan Anda semua. Oke, balik lagi ya. Kita adalah GoPay, dikasih debit card, dan GoPay udah minta dari kapan-kapan debit card, nggak dikasih. Kemudian ada underlyingnya, ya. Oke. Ada lagi yang menarik. Emas kita ini kalau dari Antam, kalau ternyata ada 1 juta, 2 juta, nasabah, transaksinya ini Antam nggak cukup. Kita udah tanda tangan sama Antam lah. Akhirnya ada sebuah berita yang saya mau umumkan saat ini. Jadi sahabat kita dan partner bisnis kita, Pak Gita Wirawan, kan punya tambang emas di Nusa Tenggara. Nah, tambang emas itu Dinaran akuisisi. Nanti sekali lagi, ini hanya untuk make story ya. Dinaran swap share, akuisisi itu tidak harus pakai ini. Di mana kita menjadi off-take seluruh tambang emasnya dari perusahaan Pak Gita tadi, saya berbagi dengan saham di SHU. Sehingga kapanpun emasnya yang menjadi jaminan, underlyingnya adalah tambang tadi, dengan produksinya kita off-take 100%, dan emasnya tadi akan kita taruh di Bank Harta Geraha. Jadi teman-teman, saya sangat serius untuk membuat rupiah menang, karena itu underlyingnya adalah aset di luar Antam. Kita masih punya tambang emas sendiri, gitu ya. Nah, lalu ada lagi kemarin yang cerita, boleh nggak misalnya kita punya perusahaan nikel, Dinaran ambil off-take-nya, nikelnya, sehingga kita punya rupiah underlyingnya nikel. Saya bilang, itulah alasan saya membangun kenapa rupiah menang, karena mineral itu ada di Indonesia. Jadi nanti punya rupiah underlyingnya palladium, rupiah underlyingnya PGM atau precious group metal ada. Itulah membuat kita mempunyai bursa-bursa tadi, tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang segala macam. Kita jadi off-take-nya, dan rupiah tadi underlyingnya Anda pilih sendiri. Anda pilih sendiri, Anda merasa bahwa kayaknya tembaga bagus, nikel bagus, underlyingnya itu. Begitu harga nikel naik, rupiah Anda naik, gitu ya. Nah, teman-teman, ini kegilaan yang nggak sederhana, gitu ya. Sekali lagi, saya minta dukungan sahabat semua bahwa ini PR kita masih banyak. Kita masih belum ada setahun, izin kita masih tadi, berarti kita akan punya bursa untuk underlying tadi. Jadi saat ini ya masih dolar dulu, masih rial dulu deh. Apakah nanti rare earth atau logam tanah jarang bisa menjadi underlying kita? Bisa, gitu ya. Tantanum, germanium, platinum, bisa. Itu mimpinya bahwa harta kita tidak dibawa keluar, tapi jadi underlying dengan pakai digital. Jadi mungkin saat ini yang kita cari apa? Kalau Anda punya tambang, ya udah, Dinaran jadi off-take-nya. Jadi contohnya gini, Anda punya tambang emas kecil-kecilan deh. Katakanlah Anda bisa memproduksi selama 10 tahun tuh 500 kilo gitu ya. Dinaran akan jadi off-take-nya. Nah, surat Dinaran tadi Anda bisa pinjam dari bank, karena penjaminnya adalah Dinaran, gitu ya. Itulah yang kita harus lakukan pada saat ini. Jadi, sewaktu tambang emasnya Pak Gita tadi memerlukan funding, karena kita punya crowdfunding yang tadi, yang sebenarnya duit kita semua tadi, yang menjadi emasnya tadi, inilah yang dijaminkan untuk mengeluarkan dana
untuk membangun tambang emas tadi. Jadi uang muter aja di situ. Nah, alhamdulillahnya berdasarkan GRC cadangan emasnya Pak Gita itu cukup lumayan, hampir sekitar 11 lupa saya angka pastinya, nanti saya akan forward ke teman-teman supaya nggak sembarangan gitu, tapi 11 ton sih ada kayaknya, sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi kalau ada uang 19 triliun di Naran, underlyingnya ada gitu ya. Dan apakah ini stop? Saya akan bocorkan bahwa Pak Gita terus mengekspansi memberi tambang emas sebagai underlying dari Dinaran. Ini cerita panjang gitu. Dan apakah Dinaran berhenti di emas? Enggak, ada Dinaran perak, ada Dinaran nikel dan lain sebagainya. Jadi ada yang unik bahwa nikelnya tidak keluar, emasnya tidak keluar, emasnya di tanah air. Itulah yang saya bilang pemerintahnya suatu hari Dinaran akan diakuisisi oleh negara Indonesia dan ini akan menjadi underlayingnya. Dan saya kasih kalau negara minta ya udah Dinaran diambil untuk sistemnya daripada pakai link aja segala macam, ambil Dinaran dan saya kasih buat negara. Bener nggak? Itu membuktikan bahwa kita NKRI garis lurus. Apa yang kita bangun itu adalah bentuk nyemoni atau nyindir. Lo nggak bisa gue bikin, walaupun gue bleeding, gue berdarah-darah, gue harus dibilang dreamer atau segala macam, dibilang halu. Tapi kita udah buktiin gitu ya. Nah teman-teman, cerita-cerita dongeng seperti begini akan saya ulang-ulang terus. Karena ini adalah bagian dari kontribusi rupiah menang. Jadi saat ini, sahabat semua, saya jangan sampai rupiah Anda tidak ada underlying, tidak ada insurance, tidak ada. Kedua, jangan sampai underlyingnya tuh bunga bank. Itu. Lebih baik Anda pakai emas. Cuman emas digital. Tapi kalau Anda nggak mau pakai emas digital, Anda beli emasnya taruh di rumah, monggo, gitu ya. Nggak masalah itu semua. Atau sebaliknya, Anda punya emas gede di rumah, punya 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Terus daripada Anda bingung di rumah, ya udah taruh di Dinaran karena kita punya security, punya insurance. Taruh uang Anda terus mengikuti harga emas, rupiahnya Anda bisa tarik kapanpun, fisiknya pun Anda keluarin suatu hari Anda bisa. Semuanya simple dan kantor kami saat ini hanya satu. Karena kita akan menjadikan the first digital banking yang pakai underlaying. Kantor kita hanya ada di STJ Senayan. Jadi teman-teman semua yang di Jakarta Anda bisa datang ke kantor itu, Anda diskusi dengan teman-teman di sana. Kemudian kalau yang lainnya menggunakan digital lewat udara. Jadi sahabat semua, semoga informasi walaupun singkat ini Anda dapat memahami apa itu Dinaran, kenapa rupiah menang, kenapa Indonesia akan berdaulat, kenapa seluruh tambang yang tadi hanya untuk kepentingan dagang diekspor keluar, hanya untuk trading, bukan menjadi underlaying yang membuat kita murka tuh, kenapa nggak jadi underlaying gitu ya. Nah kalau tuh jadi underlaying, rupiah dicetak berapapun underlayingnya kuat gitu ya. Jadi misalnya nih contoh nih, pemerintah Indonesia sekarang printing money deh, 10 triliun, 10 triliun taruh di kita punya underlayingnya terus disalurkan lagi ke masyarakat, itu rupiahnya punya underlaying gitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat semua, ini masih awal, ini masih perjuangan, ini penuh berdarah-darah, ini perlu kita bergandengan tangan, perlu nasihat, perlu kita masih belum sempurna, masih beta, tapi tanpa Anda ini semua nggak ada, tanpa Anda yang NKRI ini semua nggak ada. Kalau ya globalis ya udahlah, Anda menangin Ethereum, Anda menangin Bitcoin, monggo lah gitu ya. Itu pilihan Anda semua, tapi saya atas nama bangsa dan negara ingin mengajak Anda semua, yuk memenangkan rupiah, tetap pegang rupiah, dan pastikan rupiah Anda ada underlayingnya. Akhirul kalam, saya harus mengakhiri juga perjumpaan kita yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih buat waktunya, terima kasih sudah mendengarkan diskusi singkat ini. Anda pasti akan menang, bismillah, Indonesia pasti akan sukses, kita akan terus berjuang bersama-sama. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.